Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pentingnya kita melakukan muhasabah untuk introspeksi diri atau evaluasi diri. Pentingnya muhasabah dan hubungannya dengan amal, disertai dalil lengkap. Apa itu muhasabah? Muhasabah berarti mengevaluasi diri, menghisap diri sendiri sebelum dihisap oleh Allah. Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa sering bermuhasabah dalam urusannya, niscaya ringan hisapnya di akhirat. Dalil-dalil tentang pentingnya muhasabah. 1. Quran Surat Al-Hasyr, ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr, ayat 18. Ayat ini menekankan pentingnya mengevaluasi amal hari ini untuk bekal akhirat kelak. 2. Hadis riwayat Tirmidzi, orang yang cerdas adalah yang menghisap dirinya dan beramal untuk akhirat. Sedangkan orang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2459, Hasan. 3. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiaplah untuk hari besar ketika kalian dihadapkan kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam As-Zuhad. Hubungan muhasabah dengan amal. Muhasabah menyaring amal. Muhasabah membantu kita melihat apakah amal kita benar-benar ikhlas dan sesuai syariat, bukan karena riya atau kebiasaan. Muhasabah memotivasi perbaikan amal. Tanpa muhasabah, seseorang bisa terjebak dalam amal kosong, tanpa makna atau tujuan akhirat. Muhasabah menghindarkan dari amal yang tertolak. Amal bisa sia-sia jika tidak disertai niat yang lurus dan cara yang benar. Muhasabah adalah pengingat dan koreksi. Muhasabah adalah amal itu sendiri. Proses mengoreksi diri karena Allah adalah bagian dari amal hati, dan dicintai oleh Allah. Kesimpulan muhasabah. Muhasabah adalah cermin hati. Tanpa cermin, kita tak tahu noda dalam diri. Amal tanpa muhasabah, bisa penuh dosa yang tersembunyi. Maka hisaplah dirimu, sebelum Allah menghisapmu. Hubungan muhasabah dengan iman, disertai dalil lengkap. Apa itu muhasabah? Muhasabah artinya introspeksi diri, merenungi perbuatan, niat, dan tujuan hidup, lalu membandingkannya dengan perintah Allah dan ajaran Rasul-Nya. Apa hubungan muhasabah dengan iman? Muhasabah adalah ciri orang yang beriman. Orang yang benar imannya, akan selalu mengevaluasi dirinya. Ia sadar bahwa hidup adalah ujian, dan amalnya akan dipertanggungjawabkan. Dalil, Quran Surat Al-Hasyr, ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Quran Surat Al-Hasyr, ayat 18. Ayat ini langsung menyapa orang beriman, dan menyuruh mereka untuk muhasabah terhadap amalnya. Iman membuat hati peka untuk bermuhasabah. Semakin kuat iman, semakin peka hati pada dosa dan kesalahan. Iman mendorong muhasabah agar tidak berlama-lama dalam maksiat. Quran Surat Asy-Syams, ayat 9-10. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dari dosa, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Muhasabah adalah langkah awal tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, buah dari iman yang hidup. Muhasabah menumbuhkan dan menguatkan iman. Dengan muhasabah, seseorang bisa memperbaiki iman, meninggalkan dosa, dan meningkatkan amal. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2459. Orang yang cerdas adalah yang menghisap dirinya dan beramal untuk akhirat. Ini menunjukkan bahwa muhasabah adalah bentuk kecerdasan iman. Salafus salih sangat gemar bermuhasabah karena iman mereka. Umar bin Khattab berkata, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. As-Zuhad oleh Imam Ahmad. Ini lahir dari iman mendalam terhadap hari hisap di akhirat. Kesimpulan muhasabah. Muhasabah adalah napas dari iman. Tanpa muhasabah, iman bisa melemah tanpa terasa. Dengan muhasabah, iman tumbuh, amal lurus, dan dosa makin jauh. Terima kasih. Salam dari channel Perjalanan Nurani Sejati Muhasabah Pondok Soga. Channel ini dinarasikan oleh Pak Nana Sumarna Pondok Soga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.